Halo, kembali lagi bersama saya Giovanni Piccolanelka dari Latsar Batch 2 dengan nomor absen 10. Dan di sini saya akan menjelaskan tantangan penerapan manajemen dan Smart ASN di Balai Wilayah Sungai Kalimantan II. Dengan latar belakang dalam menghadapi era transformasi birokrasi, ASN dituntut untuk memiliki kompetensi, profesionalitas, serta kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan teknologi dan tuntutan masyarakat. Kementerian Pekerjaan Umum sebagai salah satu instansi strategis memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan konsep Smart ASN menjadi sebuah keharusan. Dan tantangan di unit kerja saya yaitu kompetensi digital ASN belum rata, resistensi terhadap perubahan atau mindset yang konvensional, dan kemudian infrastruktur teknologi dan sistem digital yang belum optimal. Deskripsi isu di sini untuk isu yang pertama adalah data 40% ASN kesulitan dengan aplikasi digital dengan dampak produktivitas yang rendah dan layanan yang lambat. Isu yang kedua, resistensi terhadap perubahan dengan data ASN yang senior tidak mengerti aplikasi dan dampak yang dihasilkan budaya kerja lambat dan kolaborasi terhambat. Dan isu yang ketiga, infrastruktur digital belum optimal dengan data yaitu internet tidak stabil atau perangkat usang dengan dampak waktu kerja terbuang dan risiko kehilangan data. Kemudian saya menggunakan metode USG dengan urgensi dari kompetensi digital ASN belum rata dan resistensi terhadap perubahan yaitu 4, dan infrastruktur teknologi sistem digital belum optimal itu 3. Kemudian di seriousness yang paling tinggi di isu kompetensi digital ASN belum rata, dan juga infrastruktur teknologi sistem digital belum optimal. Dan untuk growth di sini yang paling tinggi adalah isu yang pertama, kompetensi digital ASN belum rata. Dari data tersebut, isu kompetensi digital ASN belum merata menjadi prioritas utama karena memiliki dampak paling mendesak dan serius. Kemudian saya menggunakan analisis SWOT. Untuk isu yang pertama mempunyai analisis ASN mudah paham IT dan kelemahan. 40% ASN kesulitan aplikasi, dan untuk kesempatannya adalah banyak pelatihan online menggunakan aplikasi, dan tantangannya adalah gap kompetensi makin melebar. Untuk isu yang kedua yaitu kekuatannya adalah core values ASN berakhlak, itu sangat tentu saja. Terus kelemahannya adalah ASN senior sangat nyaman dengan kebiasaan yang manual. Kemudian untuk kesempatannya adalah role model pimpinan, dan kemudian untuk tantangannya sendiri adalah inovasi dan layanan terhambat. Terus untuk isu yang ketiga, infrastruktur digital belum optimal, yaitu kita punya kekuatan sudah ada aplikasi kementerian yang mendukung. Kemudian untuk kelemahannya sendiri internet yang lemah, dan kemudian perangkat keras yang sudah usang. Kemudian untuk kesempatannya ada dukungan SPBE. Kemudian tantangannya sendiri adalah downtime atau keamanan data yang lemah. Terus untuk rekomendasi solusi untuk isu yang pertama, solusinya adalah menyelenggarakan pelatihan literasi digital berjenjang atau basic, intermediate, advanced yang menyesuaikan dengan kebutuhan tugas di BWS. Kedua, membentuk digital champion pada setiap bidang tugas menjadi penggerak, mentor atau pendamping penggunaan teknologi. Dan kemudian solusi ketiga, menyusun roadmap pengembangan kompetensi digital ASN yang terintegrasi dengan rencana strategis organisasi. Terus isu yang kedua, transformasi budaya kerja dan perubahan mindset. Solusi yang pertama, melaksanakan sosialisasi dan internalisasi nilai berakhlak dengan menekankan orientasi pelayanan adaptif kolaboratif. Yang kedua, mendorong kepemimpinan transformasional di level pimpinan yang menjadi role model penerapan Smart ASN. Dan yang ketiga, melaksanakan coaching dan mentoring lintas generasi untuk mendorong kolaborasi ASN senior dan ASN muda dalam mengembangkan inovasi kerja. Untuk isu yang ketiga, penguatan infrastruktur
teknologi dan sistem digital. Dan solusi yang pertama, melakukan peningkatan kualitas jaringan internet dan perluasan akses ke seluruh unit kerja di BWS Kalimantan II. Solusi yang kedua, mengajukan pengadaan atau upgrade perangkat keras seperti komputer, server, atau perangkat mobile untuk mendukung kelancaran layanan digital. Solusi yang ketiga, memanfaatkan cloud system dan backup data untuk menjamin keamanan, kecepatan, dan keandalan dalam pengelolaan data. Kemudian untuk manfaat yang diharapkan dan dampak yang diharapkan juga, yang pertama adalah manfaat di dalam internal dulu, peningkatan kompetensi ASN menjadi lebih melek digital, mampu mengoperasikan aplikasi manajemen, serta lebih inovatif dalam bekerja. Terus manfaat yang kedua adalah budaya kerja yang adaptif dan kolaboratif, terciptanya lingkungan kerja yang saling mendukung, terbuka pada perubahan, dan berorientasi hasil. Manfaat yang ketiga, efisiensi proses kerja dengan berkurangnya beban administratif manual, percepatan proses layanan, dan pengelolaan data lebih efektif. Yang keempat, penguatan akuntabilitas dan transparansi. Kinerja ASN dapat dimonitor secara real time sehingga lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk dampak eksternal untuk masyarakat dan stakeholder adalah pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah. Masyarakat dan stakeholder merasakan layanan infrastruktur lebih responsif. Terus untuk dampak kedua, peningkatan kepercayaan publik. ASN yang profesional dan berintegritas akan meningkatkan citra positif instansi. Dampak yang ketiga, kualitas pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Proyek berjalan lebih tepat waktu, tepat anggaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dan untuk dampak yang terakhir, kontribusi terhadap reformasi birokrasi nasional, mendukung terwujudnya target Smart ASN 2024 sebagai bagian dari visi pemerintah pusat. Kesimpulan yang saya dapatkan, penerapan solusi yang tepat yaitu melalui peningkatan kompetensi digital ASN, transformasi budaya kerja yang adaptif dan kolaboratif, serta penggunaan infrastruktur teknologi. BWS Kalimantan II dapat mewujudkan ASN yang lebih profesional, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Karena Smart ASN bukan hanya sekedar program, tetapi sebuah transformasi budaya kerja yang menuntut perubahan pola pikir, peningkatan keterampilan, dan optimalisasi teknologi. Dengan komitmen bersama seluruh ASN, Smart ASN di BWS Kalimantan II akan menjadi motor penggerak bagi pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan berintegritas. Baiklah, sekian dari saya. Itu saja. Terima kasih.